Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa dan seluruh para penonton Salam TV dimanapun antuna berada, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pecinta kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barrak hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan baik ini kita akan lanjutkan kajian kita setelah pada sebelumnya kita sudah menyampaikan terkait dengan judul besarnya, itu wujubu taslim li hukmillahi ta'ala wa rasulihi wa taqdimuhu 'alal ara'. Wajibnya kita menyerah terhadap hukum Allah dan Rasulnya, dan kita mendahulukan hukum Allah di atas semua pendapat manusia. Nah, pada pertemuan yang lalu, ya, episode yang lalu, sudah kita sampaikan bahwa memang ahlu bid'ah dalam perkara akidah, ya, dengan berbagai macam bid'ah mereka, di antaranya itu al-mu'attilah. Al-mu'attilah adalah mereka pengingkar sifat. Pengingkar sifat, dan mereka ini baik dari kalangan Jahmiyah maupun Mu'tazilah, termasuk juga Asy'ariyah dan Maturidiyah sebenarnya. Tetapi Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka biasanya adalah mu'attil kulli, kata para ulama. Artinya mereka ini totalitas dalam mengingkari semua sifat-sifat Allah SWT. Nah, mereka berpendapat kaum Mu'attilah ini sebagai bid'ah dalam akidah. Mereka mengatakan bahwa apa yang ada dalam Al-Quran, anna kullama fil Qur'ani wa sunnati min sifati Rabbi subhanahu wa ta'ala laisal muradu minha dhahiraha. Mereka mengatakan bahwa semua yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala itu bukan maksudnya zahirnya. Artinya bukan maksud zahirnya, maksudnya apa yang disebut oleh Allah di situ bukan itu maksudnya. Contoh, kalau Allah sebut tangan, bukan tangan maksudnya. Oh gitu ya, iya. Itu menurut pendapat mereka ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sebut mata, bukan mata maksudnya. Kalau Allah SWT sebutkan nuzul misalkan, enggak, bukan nuzul, bukan turun, lain lagi maknanya. Menurut mereka gitu. Ya, jadi bukan zahirnya yang diambil menurut mereka ini, ya. Ini tentu hal yang beda. Dan juga ahlu tafwid. Ahlu tafwid maksudnya adalah mereka mengatakan tidak ada maknanya. Karena mereka mentafwid atau menyerahkan semuanya makna dan kaifiyahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini kekeliruan. Yang benar itu adalah ahlu sunnah wal jamaah menempuh jalan tafwid dalam sisi kaifiyah gitu. Tentu Allah SWT misalkan ya, punya tangan. Tangan Allah itu bagaimana? Itu nggak bisa kita tahu bagaimana. Tapi makna tangan kita ngerti ya, tangan itu yang begini ya, ini tangan namanya. Gitu kan. Tentu kan kenapa kita tidak tahu? Karena tidak ada informasi dan tidak ada dalil yang mengatakan itu. Dan ingat, tangan sesama makhluk pun beda gitu. Beda. Ya, hewan punya tangan nggak? Iya, tapi tangannya tentu beda dengan kita. Sama-sama artinya tangan gitu kan. Tapi tangannya itu bagaimana? Itu berbeda. Ya, seperti mobil kan juga dikenal juga ada kaki-kakinya. Coba kaki-kakinya dicek gitu kan. Apakah kakinya sama kayak kita? Enggak, sama-sama kaki. Itu aja berbeda, apalagi dengan Sang Khalik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu kalau begitu cara mereka ini, tentu ini keluar daripada ketetapan Allah dan Rasulnya begitu. Dan juga keluar mereka dari keridhaan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ini. Yang sejatinya kita taslim, menyerah kita, tunduk kita kepada ketetapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebenaran menurut mereka dalam mengenal Allah Azza wa Jalla dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi Allah itu harus kembali kepada akal mereka. Jadi dikatakan di sini adalah fa indahum anal haqqa fi ma'rifatillahi wa fi ma yajuzu alaihi wa ma la yajuzu alaihi huwa ma'arafuhu bi'uqulihim. Perkara yang boleh dan enggak boleh bagi Allah Azza wa Jalla itu yang dikenal oleh akal mereka. Yang dikenal. Jadi kalau yang enggak diketahui oleh akal mereka, maka ini enggak bisa diterima gitu. Jadi ukurannya akal mereka. Gitu ya. Wa matmunu hadzal kalami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yubayyin lin-nasi ma yajibu an ya'taqiduhu fi rabbihim. Konsekuensi dari pembicaraan mereka ini, kaum Mu'attilah ini berkonsekuensi bahwa
Rasulullah SAW belum menjelaskan kepada manusia apa yang wajib untuk diyakini ya oleh mereka terkait dengan Rabb mereka. Itu kesannya begitu. Itu yang terkandung dari perkataan mereka seperti itu. Padahal ini adalah sebuah kebohongan. Karena Nabi SAW tidaklah meninggal dunia, tidaklah beliau diwafatkan oleh Allah SWT, kecuali semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang putih, yang malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali dia akan hancur, binasa dan berkeping-keping. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi konsekuensi dari pernyataan mereka ini, maka mereka akan mereka akan mengatakan seolah-olah begitu bahwa Rasul ini nggak jelasin apa yang harusnya yakin oleh manusia tentang Rabbnya. Gitu kan, ini tuduhan serius kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau tidak diwafatkan oleh Allah kecuali agama ini sudah sempurna dari awal, dari alif sampai ya, dari ya sampai ya, dari alif sampai ya, dan dari ya sampai alif. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, ya. Semuanya sudah dijalankan dengan penuh sempurna dan baik, menjadi petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Ini berbahaya pernyataan mereka ini. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dikatakan, dan itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, wa qad panada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tapi muqaddimatil aqidatil hamawiyah. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah menyangkal pernyataan mereka orang-orang Mu'attilah, ya, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlu Tafwid dan lain-lain, yang mereka mengatakan tadi nggak ada maknanya lah, kemudian mereka mengatakan nggak ada sifatnya lah, dan segala macamnya itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah mereka semua di muqaddimah beliau, yang di muqaddimah kitab beliau bernama Al-Aqidatul Hamawiyah. Ya, kalau nanti halamannya bisa dicek 195. Nanti halaman bisa berbeda itu karena soal percetakannya kadang-kadang berbeda. Tapi yang jelas di kitab Muqaddimah Al-Aqidatul Hamawiyah, beliau mengatakan begini, hadza tasawwuru saqitu, ya, hadza tasawwuru as-saqitu al-batilu wa dzakara wujuhan min dalalatil aqli ala butlani hadzal qawli. Beliau mengatakan bahwa ini tasawwur, gambaran yang seperti ini adalah gambaran yang gugur, gambaran yang tidak bisa diterima, yang batil, ya. Dan beliau, artinya gambaran yang mereka sampaikan tadi bahwa Allah SWT tidak memiliki sifat, dan Nabi SAW tidak menjelaskan, kan begitu konsekuensi pernyataan mereka ini, ya. Tidak menjelaskan apa yang seharusnya diyakini oleh manusia tentang Rabb mereka. Ini kebatilan tentunya, ya. Jadi dikatakan gambaran ataupun ide, ya, ataupun pendapat seperti itu, pendapat yang batil, pendapat yang gugur. Wa dzakara wujuhan min dalalatil aqli ala butlani hadzal qaul. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang sisi-sisi, ya, dari dalil-dalil akal tentang batilnya pendapat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa sifat Allah tidak ada maknanya. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa Allah SWT tidak memiliki sifat, ya, dan seterusnya, ya. Maka bagaimana? Fakaifa yubayyin Rasul kulla saghirin wa kabirin lin-nasi hatta ada bi qada'il hajah thumma la yubayyin ma yajibu 'alal ibadi ay ya'taqiduhu fi rabbihim. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW menjelaskan kepada menjelaskan semua yang kecil dan yang besar untuk manusia, sehingga adab qada hajat pun beliau Nabi SAW jelaskan secara rinci dan detail. Kemudian Nabi tidak menjelaskan apa yang wajib kepada para hamba untuk mereka yakini tentang Rabb mereka. Hada min abtalil batil, ini kebatilan yang sangat batil. Artinya dari pernyataan mereka tadi kan berkonsekuensi seolah-olah Nabi belum jelasin itu, sehingga mereka mengukur ataupun berpandangan terkait dengan sifat itu kembalinya kepada akal, bukan kepada dalil, karena menurut mereka dalil nggak ada, kan gitu, atau mereka memahaminya keliru. Maka seolah-olah Nabi belum jelasin, berarti kan kenapa ini bisa terjadi seperti ini, karena Nabi belum jelasin, berarti kan gitu konsekuensinya. Nabi belum jelasin. Kita bantah bahwa nggak mungkin Nabi SAW nggak jelasin, orang perkara kecil aja kok dijelasin Nabi kok, seperti qada hajat dan adab-adabnya. Itu aja dijelasin, apatah lagi perkara akidah. Ini nggak mungkin nggak jelasin oleh Nabi SAW. Kenapa bisa muncul seperti ini?
penyimpangan ini? Karena mereka mendewakan akal. Ya, mereka tidak berpegang dan tidak berpijak kepada dalil, kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi kalau kita beragama ini sebenarnya, kalau kita mau reset ulang, install ulang agama kita, gitu lah kira-kira. Diinstal ulang ke diri kita, supaya yang masuk itu yang baik-baik semua, nggak ada virus-virusnya lagi, nggak ada bidah-bidahnya lagi, itu kira-kira ya. Sebenarnya baik. Bagaimana caranya? Yang nggak ada dalilnya ajar, amalin. Kalau nggak ada ya tinggalin gitu. Jadi agama ini sederhana, enak gitu kan. Kita tenang, dada kita semuanya ada dalilnya, semuanya ada sandarannya kepada Rasulullah SAW. Tapi kan sekarang manusia itu tadi. Orang kenapa sulit menerima hidayah? Karena mereka takut menyelisihi masyarakat, menyelisihi adat tradisi. Itu aja intinya udah. Nanti aku gini Ustaz, maka orang-orang akan begini. Ya akhi, ya ukhti, dunia ini sebentar. Ya, dunia ini sementara. Kita akan kembali kepada akhirat. Enggak hari ini, besok, enggak besok, pekan depan, enggak pekan depan, bulan depan. Enggak bulan depan, tahun depan. Tidak ada yang abadi di atas permukaan bumi ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, benar-benar kita beragama, serius kita beragama, dan serius kita taat kepada Allah. Karena itu satu-satunya bekal yang akan kita bawa. Ya, menuju akhirat yang kita akan berpindah ke alam barzakh setelah kita berakhir masa hidup kita di atas permukaan bumi ini. Jadi itu. Jadi ini tuduhan serius sebenarnya bagi Nabi SAW. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan ini nggak ada ini yang seperti ini, maka kita katakan berarti Nabi SAW nggak menjelasin dong yang kayak gini-gini. Penjelasan yang kecil aja tentang qada hajat itu jelasin oleh Nabi nggak mungkin. Ya yang seperti ini, yang perkara besar ini nggak jelas oleh Nabi SAW. Jadi apa yang mereka tuduhkan itu adalah kebatilan sebenarnya. Yang mereka mengatakan ditimbanglah dengan akal segala macamnya. Enggak. Wajib kita taslim kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi jangan sampai kita lancang dan jangan sampai kita keliru dalam perkara ini. Kita lanjutkan. Wa minal wujuhi allati dzakara. Ya. Qala al-muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dan dari sisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk membantah mereka tadi, bahwa mereka mengatakan apa? Bahwa dengan akal semua. Ya. Maka dengan demikian kan seolah-olah Nabi belum jelasin gitu kan. Seolah-olah karena mereka harus mainkan akal. Padahal kita tinggal makan aja lagi. Tinggal tinggal memahami aja lagi. Tinggal kita mengamalin aja. Udah siap semuanya gitu kan. Jadi jangan mengada-ngada lagi. Wa minal wujuhil lati dzakara in kana ma yaqulu haula al-mutakallifuna wal i'tiqadul wajib wa hum ma'dzalika uhilu fi ma'rifatihi ala mujarradi uqulihim wa yadfa'u bi maqtada qiyasu uqulihim ma dalla alaihi kitab was sunnah nassan adh-dhahiran laqad kana tarkun nas bila kitabin wala sunnatin ahdalahum wa anfa'ala hada taqdir. Jadi boleh mengatakan begini. Kalaulah seandainya jika yang mereka katakan oleh orang mutakallimun dan oleh orang yang mutakallifun, orang-orang yang memberatkan diri, I'tikad yang wajib mereka itu apa? Al-i'tiqadul wajib. Keyakinan yang wajib. Wa hum ma'adzalika, bersamaan dengan demikian pun ahyalu bi ma'rifati. Mereka menipu, mereka pun mensiasati dalam mengetahui apa yang wajib itu apa? Ala mujarradi uqulihim. Berdasarkan akal mereka saja. Jadi bukan kembali kepada dalil. Bukan kembali kepada dalil. Selengkapnya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, kalaulah yang dikatakan oleh orang-orang mutakallimun itu, orang-orang mutakallifin itu, bahwa al-i'tiqad al-wajib, keyakinan yang wajib itu, hanya dibangun di atas pengetahuan mereka, ya, dari akal-akal mereka sendiri. Ala mujarradi uqulihim. Hanya akal doang. Dan
Bukan hanya dibangun di atas akal mereka juga, bukan. Wa ayyadfa'u ma iqtada qiyasu uqulihim, dan mereka menolak apa yang menjadi konsekuensi pengkiasan akal mereka terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah secara nas dan secara zahir. Maksudnya begini. Kalaulah yang dikatakan oleh orang-orang mutakallifun, yang oleh orang mutakallimun, bahwa akidah yang wajib itu yaitu dibangun di atas pengetahuan mereka terhadap akal, serta kita menolak apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, baik secara nas yang zahir ataupun nas yang zahir, baik secara nas yang memang nassan, secara nas atau secara zahir yang kita tolak. Artinya apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah kita tolak. Kenapa? Karena bertentanganlah menurut mereka dengan akal dan pikiran mereka. Maka bagaimana? Laqad kana tarkun nasi bila kitabin wala sunnah ahdalahum. Maka sesungguhnya meninggalkan manusia tanpa Al-Quran dan tanpa Sunnah itu lebih mendapatkan petunjuk bagi mereka. Wa anfa, dan lebih bermanfaat. Artinya, kalaulah bisa mereka beragama berdasarkan akal-akal mereka itu sendiri, ngapain juga kita berkitab kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya udah, tinggalkan aja Al-Quran dan Sunnah. Orang lebih hebat kok akal mereka. Gitu jadinya kan. Karena selalu saja mereka, kalau kita hadapkan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tolak. Enggak, ini bukan begini, ini begini. Dengan akal-akal mereka sendiri. Jadi untuk apa juga kita ber-Al-Quran dan Sunnah jadinya kan? Nggak ada lagi gunanya gitu. Karena mereka semua tolak itu. Maka dikatakan di sini tadi bahwa kalaulah pendapat mereka ini diiyakan gitu kan, diiyakan bahwa akidah yang wajib itu dibangun di atas akal mereka sendiri dan apa yang dikehendaki dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah ditolak semua, maka ya udah sekalian aja nggak usah ada lagi Al-Quran dan Sunnah. Gitu kan. Mereka juga akan lebih mendapat petunjuk, akan lebih bermanfaat. Gitu jadinya kan. Jadi ini pemikiran-pemikiran yang batil yang pada akhirnya manusia jatuh kepada kesesatan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, bal kana wujudul kitab was sunnah dararan mahdhan fi asli din. Bahkan kalau begitu, artinya akal yang menjadi pijakan mereka bukan Al-Quran dan Sunnah lagi, maka keberadaan Al-Quran dan Sunnah itu membahayakan dalam perkara agama ini. Jadi bukan memberi manfaat, justru memudaratkan. Itu. Ini pendapat mereka. Artinya pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meramu dari konsekuensi perkataan mereka. Mereka para mu'attilah, para pelaku bid'ah dalam hal akidah. Gitu ya. Jadi berat sebenarnya konsekuensinya. Kalau mereka bisa jalan sendiri gitu kan, dengan akal mereka lah begitu, ya, dalam perkara agama ini, ya, ngapain juga kita mengambil dari Al-Quran dan Sunnah? Ya udah akal mereka saja. Tapi ini kan kebatilan. Kita ini wajib tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Itu masalahnya. Ya, karena yang punya bumi ini adalah Allah, yang punya langit ini adalah Allah, yang punya aturan adalah Allah. Ya, kita ini nothing, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Akal kita ini terbatas, akal kita ini kecil, nggak bisa memahami apa yang sebenarnya sesungguhnya. Apalagi perkara gaib gitu kan. Apakah kita tahu bagaimana alam barzakh, bagaimana mahsyar, bagaimana kelak qantarah, bagaimana itu sirat, bagaimana itu haud, bagaimana itu jannah, bagaimana itu nar. Karena kita nggak tahu. Ya, hanya kita informasi-informasi, dalil-dalil yang ada, itu yang kita yakini gitu. Dan kalau nggak ada dalil ini, dari mana kita tahu ada alam barzakh? Dari mana kita tahu ada mahsyar? Dari mana kita tahu ada mizan, ada segala macam ini? Nggak akan kita tahu. Maka kita katakan bahwa konsekuensi dari perkataan mereka ini menunjukkan bahwa ya udah manusia nggak usah pakai Al-Quran dan Sunnah aja. Bahkan Al-Quran dan Sunnah itu justru membahayakan mereka. Kenapa? Karena akal mereka lebih cerdas kok, lebih hebat kok. Jadi nggak ada taslim jadinya. Jadi mereka mengengkangi Al-Quran dan Sunnah jadinya kan. Di sinilah nggak ada taslimnya, nggak ada adabnya kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang notabene kita sejatinya itu selalu kita menyerah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi beragama ini bukan kita bukan kita ini buat-buat sendiri, tidak. Harus rujuk kepada sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu. Nggak boleh kita buat-buat sendiri. Ya, kenapa kok bisa kita katakan bahkan Al-Quran dan Sunnah itu kalau menurut pendapat mereka justru membahayakan mereka kan gitu. Kenapa? Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan, ya, inna nususu al-asma'i wa sifat dhahir. Inna nususu al-asma'i wa sifat dhahir wa tashbih. Karena nas-nas Al-Quran terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, zahirnya itu tashbih. Zahirnya itu tashbih. Tashbih itu menyerupakan dengan makhluknya.
tashbih, serupa dengan makhluknya. Jadi ngapain juga gitu kan. Jadi ngapain kita menetapkan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri mengatakan bahwa ya menurut mereka ini nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu ya secara zahirnya tashbih, serupa dengan makhluk. Sementara kita kan nggak boleh menyerupai dengan makhluk, ya nggak boleh kita menyerupai dengan makhluk. Gitu. Artinya nggak boleh kita menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Tapi konsekuensi dari perkataan mereka demikian. Bahwa nusus-nusus Al-Quran, nas-nas Al-Quran dan Sunnah terkait dengan asma dan sifat, zahirnya itu tashbih. Contoh, misalkan Allah SWT, kita katakanlah punya tangan, kita katakanlah punya wajah. Menurut mereka tashbih ini, ya, menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk punya tangan, makhluk punya wajah. Nggak mungkin Allah punya wajah dan nggak mungkin Allah punya tangan. Karena sama dengan makhluk jadinya. Kan gitu. Itu pikiran mereka. Kemudian bagaimana? Thumma yalja'una li takhallus min dhalika imma tafwid fayaqulun. Imma bi tafwid fayaqulun hadhihi nusus Allahu a'lam bi muradih minha. Ya. Dan mereka terkadang ya ingin berlepas diri dari itu semuanya. Ya, ingin berlepas diri dari itu semuanya dengan cara apa? Dengan cara tafwid, mereka menyerahkannya kepada Allah SWT. Mereka mengatakan hadhihi nusus Allahu a'lam bi muradihi. Nas-nas ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah SWT. Nas-nas ini ya, teks-teks dalam Al-Qur'an dan Sunnah ini Allahu a'lam bi muradihi minha. Allah yang Maha mengetahui dengan maksud dan tujuannya. Jadi mereka mengatakan bahwa udah ya, pertama kita katakan ya bahwa nas-nas yang terkait dengan asma dan sifat itu zahirnya tashbih, menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Itu menurut mereka ya. Kemudian mereka berpindah kepada agar mereka ini bisa terlepas dari itu dengan cara ditafwid. Tafwid itu bagaimana? Hanya Allah yang tahu maknanya. Yang mana wajah apa? Ya nggak tahu, kita serahkan kepada Allah. Gitu. Padahal diserahkan kepada Allah itu apa? Kaifiahnya. Kalau maknanya kita ngerti. Kan Allah SWT berbicara dengan hamba-hambanya kan. Apakah pembicaraan Allah, kalamullah itu nggak bisa dipahami? Nggak mungkin. Jadi itu apa juga kalau nggak bisa dipahami, kan begitu. Jadi inilah kesalahan-kesalahan mereka ya, yang mengatakan bahwa asma dan sifat itu zahirnya tashbih bagi makhluk. Padahal kita katakan nggak benar demikian ya, bahwa tidaklah semua namanya sama itu hakikatnya sama juga, enggak ya, nggak sama. Walaupun namanya sama, hakikat tentu berbeda. Seperti tadi saya katakan, ya kita ini punya tangan, makhluk lain punya tangan. Apakah kita sama dengan makhluk lain itu? Enggak, sama-sama punya tangan, tapi tangannya berbeda. Itu sama-sama makhluk, apalagi dengan sang Khaliq Allahu tabaraka wa taala. Fa nahnu la nafhamuha wa laysa 'alaina an natadabbaraha. Jadi ahlu tafwid mengatakan ya, jadi hanya Allah SWT yang tahu maknanya ya, dan kita tidak bisa memahaminya dan kita tidak bisa mentadaburinya. Udah, serahkan kepada Allah makna dan kaifiahnya. Ini keliru. Yang diserahkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu kaifiahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Bal alaina an natluwaha alfazan, tapi kita hanya wajib membaca lapas-lapasnya saja. Wal aktsaruna minhum yaslukuna tariqat ta'wil. Kebanyakan dari mereka ahlu tafwid itu ya, mereka menempuh jalan ta'wil. Apa itu ta'wil? Yaitu tafsir nusus bima'anin ba'idatin mukhalifatin li zahiriha. Yaitu menafsirkan nas-nas dengan makna-makna yang jauh yang menyelisihi terhadap zahirnya. Zahir nas sudah berbeda sekali. Contoh Allah SWT mengatakan Allah datang. Menurut mereka enggak datang. Allah turun, enggak turun. Gitu-gitu. Jadi dengan makna-makna yang jauh yang menyelisih terhadap zahirnya. Walimadalan alihi sairun nusus al-ukhra al-muwaddihah laha. Dan juga ya terhadap apa yang ditujukan oleh semua nas-nas yang lain yang menjelaskan terhadapnya. Artinya mereka menafsirkan nas-nas itu dengan makna yang jauh yang menyelisihi zahirnya. Dan juga menyelusuhi terhadap nas-nas yang lain yang menjelaskan maknanya. Karena memang terkadang satu nas itu, satu teks itu dijelaskan oleh teks berikutnya gitu. Artinya nas yang satu ini dijelaskan oleh nas berikutnya. Jadi tidak hanya kita berhenti di situ. Maka kita katakan bahwa faqulul ayati wal hadis al-waridah mathalan fil yadaini muawwalatun indahum bi khilafi dhahiriha. Maka semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang sebagai contoh dalam terkait dengan dua tangan bagi Allah, itu ditakwilkan di sisi mereka. Di sisi mereka para pengingkar sifat tadi, ya. Ya, baik termasuk ahlu tafwid, al-mufawwidah istilahnya. Ya, bi khilafi dhahirah, berbeda dengan zahirnya. Zahirnya kan dua tangan. Kalau mereka bukan dua tangan. Apa itu? Dua kudroh. Gitu kan. Dua kudroh, iya, dua kudroh. Maka kita tanya sederhananya,
Siapa salaf kita siapa salaf Anda dalam menafsirkan bahwa dua tangan itu maksudnya dua kudrah? Ya kita imani saja bahwa Allah SWT punya dua tangan yang layak dengan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, selesai. Ya, begitu seharusnya kan? Dari mereka enggak. Ya, fayaj'aluna dzalika kullahu min qabilil majas wa takhyil, dan mereka menjadikan semuanya itu dari sisi majas dan khayalan aja. Itu hanya majas, itu enggak ada itu tangan Allah. Begitu. Ya, dan itu hanya khayalan. Wa hada kulluhu diddu taslim li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya adalah apa namanya ini? Berlawanan, ya, lawan daripada penyerahan diri terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita kan harus taslim, harus tunduk kepada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya kalau mereka mengatakan bahwa maksud tangan ini harus ditakwil, ini sebenarnya adalah apa? Adalah bertentangan. Tidak tunduk kepada Rasulullah SAW. Maka bagaimana? Fahakamu uqulahum. Maka mereka menjadikan akal mereka sebagai menjadikan akal itu sebagai sumber hukum mereka. Fahakamu uqulahum. Mereka menjadikan akal mereka sebagai sumber hukum mereka. Walam yahkumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menjadikan nabi itu sebagai sumber hukum, tidak. Fadallu dhalalan ba'ida, maka mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa hadha ma yatadammanahu qaulul muallifi, dan ini sebenarnya yang terkandung dari pernyataan al-muallif, yaitu al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Apa kata beliau? Fa innahu ma salima fi dinihi illa man salamallahu azza wa illa man salama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agama seseorang kecuali orang yang menyerah atau tunduk kepada Allah azza wa jalla dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi, dan mengembalikan ilmu tentang apa yang menjadi mutasyabih, sesuatu yang tidak jelas di situ, kepada yang maha mengetahuinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rehat dulu ya, 1 menit kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kewajiban kita itu adalah menyerah dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam agama ini kita tunduk dan menyerah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan ilmu terkait dengan yang samar, yang terkait yang enggak jelas itu kepada siapa? Kepada alimihi, kepada yang maha mengetahuinya, itu Allah tabaraka wa taala. Hadza huwal wajib, inilah kewajiban seorang manusia. Jadi bukan mendewa-dewakan akal, agama ini bukan bersumber dari akal. Akal ini sebagai sarana untuk memahami agama, itu posisi akal. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi akal ini jangan dijadikan patokan itu benar atau itu salah, bukan. Ini menjadi timbangan, maksud saya, bahwa akal melihatnya ini sebagai kebenaran atau kekeliruan, bukan. Bukan akal timbangannya. Dalil. Ya, apa yang disebut dengan dalil? Qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabat. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, dan apa dikatakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍah. Itu dalil. Itu ilmu. Ya, itu dalil, itu adalah ilmu. Jadi kewajiban kita menyerah dan tunduk kepada Allah SWT dan Rasulnya dalam perkara agama ini. Dan kita kembalikan kalau ada perkara yang tidak jelas kepada yang alimnya, kepada yang maha mengetahuinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadza huwal wajib. Ini yang wajib. Fama khafiya 'alal insani fahmuhu wa ashkala 'alaihi fa 'alaihi an yaqula Allahu a'lam. Maka apa yang tersembunyi bagi manusia, pemahamannya, ia tidak ngerti, nggak paham. Wa ashkala alaihi, dan susah, dia mempunyai masalah di situ. Maka bagaimana? Fa alaihi an yaqul, hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Demikian, dan ini adabnya. Tapi bukan berarti yang akan di sini katakan, ya, bukan berarti bahwa kita ini menyerah begitu aja, wallahu a'lam, lalu kita tidak mencari, dan itu tidak bertentangan. Kalau kita katakan wallahu a'lam di
awal pembicaraan, lalu kita berusaha untuk mencarinya lagi, nggak ada masalah. Dan itu bentuk ikhtiar dan usaha kita. Bukan berarti wallahu alam udah berhenti aja kita, tidak demikian. Kita kan disuruh untuk menuntut ilmu. Wa fawqati ilmin alim. Di atas semua orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu, kan begitu. Ya mungkin di sini kita nggak tahu, tanya kepada yang lain. Mungkin yang ini nggak tahu, tanya kepada yang lain. Begitu ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wallahu ta'ala 'allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla mengajari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'allamana dzalika, dan juga Allah azza wa jalla mengajarkan nabinya dan nabinya mengajarkan kita. Ya, biqaulihi, dengan firman Allah azza wa jalla, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan wahai Muhammad, Rabbku lebih mengetahui dengan jumlah dan bilangan mereka. Ya, ini terkait dengan terkait dengan kalbunya atau anjingnya Ashabul Kahfi. Ini terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 22. Berapa sebenarnya anjing yang ikut bersama orang-orang yang pemuda-pemuda yang masuk ke gua itu, gitu kan. Jadi dikatakan kalau kita nggak tahu bagaimana, qur rabbi, katakan wahai Muhammad, Rabbku lebih mengetahui tentang bilangan dan jumlah mereka. Ya udah, selesai. Artinya kalau kita menemukan satu perkara dalam agama ini, jangan kita lancang mengatakan begini dan begono sementara kita tidak tahu ilmunya. Kembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adab sebenarnya. Kita diajari untuk selalu taslim dan tunduk dan menyerah kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Kahfi 22, dan juga dalam firman Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi juga, tapi ayat 26, qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah yang lebih mengetahui berapa tahun mereka tinggal dalam goa itu. Ya. Itu dalam Kahfi. Jadi di sini menunjukkan kita diajari oleh Allah Subhanahu, ya. Dan juga diajari oleh Nabi kita Muhammad SAW kita, dan kita diajari oleh Allah Subhanahu melalui Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya. Untuk kita enggak sungkan mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam, begitu. Allah SWT firman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kau mengikuti dan menuruti sesuatu yang tidak ada bersamamu ilmunya. Jangan diikuti, enggak. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anha mas'ulah, kan begitu. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak kau ada ilmunya. Ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anha mas'ulah. Karena pendengaran, karena penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Fal wajib 'alal mukallafi bima lam ya'lam an yufawwidha ilma dzalika ila Allah. Maka kewajiban setiap mukallaf pada perkara yang tidak diketahui untuk kembalikan, ya, menyerahkan ilmunya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya ini terkait dengan asma dan sifat tadi, ini sebagai contoh aja. Bahwa kalau kita tidak tahu, ya udah, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla pasti mengetahui maknanya. Tapi bukan berarti kita ini menyerah, ya, menyerah artinya udah begitu aja. Kita tidak dilarang untuk terus berusaha untuk memahaminya dan bertanya kepada yang lebih alim dari kita misalkan, atau dari ustadz kita misalkan, nggak masalah. Ustadz kita nggak bisa menjawab, mungkin ada ustadz lain yang bisa menjawab, begitu kan. Jadi ini sebenarnya semacam prinsip yang sangat mendasar dalam agama kita ini, bahwa kalau kita tidak tahu, serahkan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Begitu, serahkan kepada Allah SWT. Allahu a'lam, Allahu a'lam. Makanya kita sering, ya, mendengarkan dari bibir para ulama itu keluar kata Allahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, dan Allah lah yang maha mengetahui, dan Allah yang mengetahui, dan sebagainya dan sebagainya. Taib wa qawluhu, dan perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alamihi, dan mengembalikan ilmu tentang sesuatu yang ishtabaha, sesuatu yang sesuatu yang samar itu kepada alimihi, kepada yang maha mengetahuinya. Fahunaka umurun ista'sarallahu bi'ilmiha. Di sana ada perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla sembunyikan di dalam ilmunya. Seperti apa? Kahaqaiqi ma akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi min asma'ihi wa sifati. Seperti hakikat-hakikat apa yang Allah Azza wa Jalla beritakan tentang dirinya, tentang dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Kita hakikatnya kan nggak tahu, hanya kita tahu makna, gitu kan. Maknanya kita tahu. Contoh Allah Azza wa Jalla turun katanya seperti langit, di sepertiga malam di setiap akhir. Ya. Allah SWT turun, nazar ila sama'id dunia, turun ke langit dunia. Kapan? Di sepertiga malam akhir, ya, di sepertiga malam akhir setiap malam. Ya udah, kita imani aja, apa masalahnya?
Dulu sahabat dengarkan hadis kayak gitu. Bukannya nyeleneh-nyeleneh. Ih, kok bisa turun gitu ya Rasulullah? Enggak kayak gitu. Justru mereka apa? Ya Rasulullah, ya berarti kita bahagia karena kita bisa berdoa. Dalam hadis kursi itu kan disampaikan begitu. Ya. Allah SWT mengatakan hal min da'in fa ujibalahu. Ada yang berdoa enggak? Maka aku akan kabulkan di waktu itu, di sepertiga malam akhir. Karena Allah SWT turun di situ. Fahal min mustaghfirin fa'aghfiralahu. Ada yang minta ampun, aku akan ampuni. Fahal min sa'ilin fa'u'tiyalahu. Ada yang minta, aku akan berikan. Jadi dipahami bukan yang aneh-aneh gitu. Justru kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah SWT. Karena Allah SWT sedang turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Kalau sudah bagaimana, hakikat turunnya bagaimana, segala macamnya itu yang kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena nggak ada informasinya. Informasinya cukup di situ gitu. Jangan lancang, jangan nebak-nebak, jangan nerka-nerka. Oh mungkin kayak gini. Enggak bisa. Karena Nabi juga menjelaskannya hanya sampai di situ. Ya udah. Cukup di situ ya kita ketahui. Dan kan banyak orang nggak menerima hadis seperti ini. Berat rasa dia gitu kan. Kok bisa turun ya? Keberatan Anda apa gitu? Allah mau begini, Allah mau buat begini. Apa keberatan Anda gitu? Dan nggak ada. Orang Allah SWT semua yang melakukannya. Allah SWT yang memilikinya. Allah berkehendak apa yang Allah kehendaki. Allah SWT melakukan apa yang dia. Orang punya dia semua ini. Contohlah, kita ke rumah orang. Lalu orang itu buat ini, buat itu di rumahnya. Dia mau buat kue, mau buat ini. Apakah kita larang-larang? Kan enggak, itu rumah orang. Ya. Ini punya Allah SWT. Jadi Allah berkehendak apa yang Allah kehendaki. Mau Allah begini, mau. Tinggal imani aja kita sebagai makhluk Allah. Sebagai hamba Allah, ya kita senang-senang aja apa yang Allah buat. Kan begitu. Dan ingat bahwa perbuatan Allah SWT tidak pernah sunyi dari hikmah. Yang sangat dalam di dalamnya. Ikhwati billah. A'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi hakikat seperti apa? Kahaqaiq ma akhbarallah, seperti hakikat apa yang Allah beritakan tentang dirinya, nama-nama dan sifat-sifatnya, wa haqaiqil yaumil akhir, dan hakikat daripada hari akhir. Fahada kulluhu mimma yakhfa 'alal ibad. Ini semuanya adalah perkara yang tersembunyi terhadap para hamba, wala yumkinuhum ma'rifatuhu, dan tidak mungkin mereka mengetahuinya secara detail tentang hakikat, tidak mungkin. Tapi terkait dengan maknanya ya sebatas makna boleh. Tapi hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Fal wajibu fi hadza tafwid. Maka disinilah yang kita tafwid. Wa radda ilma dzalika ila Allah. Dan mengembalikan ilmu itu semuanya kepada Allah. Jadi yang dimaksud tafwid itu, Ahlussunnah wal Jamaah ada tafwidnya enggak ada. Tapi terkait dengan kaifiyah. Kalau ahlu tafwid yang hakiki, ya, mereka yang sesat itu, mereka menyerahkan makna dan kaifiyahnya kepada Allah. Ini kita kritisi. Kenapa? Karena makna kita paham. Karena Allah SWT kan berbicara dengan makhluknya, dengan hambanya. Hambanya bisa paham apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah SWT, apa yang ingin disampaikan oleh Allah SWT. Kita paham. Tapi hakikatnya bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Karena ini terkait dengan perkara gaib yang nggak kita tahu mungkin. Contohlah malaikat. Malaikat Jibril itu saja. Ya, yang memiliki 600 sayap. Masya Allah, yang sangat luar biasa. Besar kali malaikat Jibril ini. Iya. Itu Nabi cuma 2 kali melihatnya. Di bumi sekali dan di langit sekali. Begitu. Ya. Para sahabat pernah melihat Jibril. Tapi mereka nggak nyadari itu Jibril. Dan Jibril juga bukan dalam bentuk aslinya kan. Seperti dalam hadis Jibril itu kan Jibril menjelma. Seperti seorang yang musafir yang datang gitu kan. Tapi sahabat kan nggak menyadari waktu itu bahwa itu adalah Jibril. Dan Jibril juga menjelma ya. Tidak seperti dia tidak datang dalam bentuk atau wujud aslinya. Kalau wujud aslinya ya 600 sayap dan sudah menutupi semua ini. Begitu ya. Jadi maksud saya bahwa perkara-perkara yang seperti ini yang nggak mungkin kita ketahui, ya udah serahkan kepada Allah SWT. Yang kita serahkan ini apanya, Ustadz? Kaifiyahnya, caranya, hakikatnya kita tidak tahu itu. Karena informasinya nggak ada memang gitu loh. Dalilnya maksudnya nggak ada. Taib. Amma ma'ani nusus, ini dia. Amma ma'ani nusus, fal aslu annaha yumkin fahmuha kulluha. Maka adapun makna-makna nas, maka pada asalnya bisa kita pahami semuanya. Fama akhbarallahu bihi an nafsihi wa ma akhbara bihi anil yaumil akhir hadhihi la budda an takuna ma'lumatan lana min jihati ma'aniha. Maka apa yang Allah beritakan tentang dirinya dan apa yang Allah beritakan tentang hari akhir, ya, ini harus dipahami, ya. Ini harus jelas maknanya bagi kita. Min jihati ma'aniha, ya, dari sisi maknanya. Lakin qad yakhfa ba'daha ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Tapi terkadang memang hatta makna sendiri pun
Sebagai manusia itu nggak ngerti, ya nggak ada masalah. Tapi kan secara umum bisa dipahami. Kalau sebagai manusia nggak ngerti juga ya nggak ada masalah. Dari sisi makna ya. Begitu. Fahuna qabla an ya'rifal murad yaruddu masyabaha alaihi. Maka di sini sebelum dia mengetahui maksudnya, hendaklah dia mengembalikan apa yang samar baginya. Fayaqul, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Artinya secara umum kita ngerti makna ayat, makna daripada nas ini gitu kan. Makna terkait apalagi terkait dengan asma dan sifat. Tapi suatu saat kita misalkan nggak ngerti, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Maka kita katakan apa Allahu a'lam. Tsumma hadza la min at-tadabbur wal bahs li ma'rifatil murad. Tapi dengan perkataan kita wallahu a'lam itu bukan menghalangi kita untuk tadabbur dan mencari tentang apa maksudnya. Artinya terkait dengan makna ya, maknanya begitu. Artinya kalau ada sebagai manusia nggak ngerti, maknanya pun nggak ngerti, sampai maknanya gitu kan. Kalau kaifiah kan kita harus qat'u memutuskan harapan dan memutuskan keinginan untuk mengetahui kaifiahnya bagaimana. Namun secara makna, sebagai manusia pun, hatta makna pun nggak ngerti misalkan. Nggak ada masalah. Maka ada masalah. Ya, hendaklah dia mengatakan wallahu alam, tetapi ini tidak menghalangi dia untuk tadabbur, untuk mencarinya, ya, untuk mengetahui apa maksudnya itu. Walihada dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil qaidatil khamisati minal aqidati tadmuriyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyebutkan ya di dalam kaidah yang ke-15 di dalam kaidah yang kelima dari akidah tadmuriyah apa? Inna na'lamu ma akhbarana bihi min umarjihin duna wajhin. Sungguhnya kita mengetahui apa yang Allah beritakan kepada kita dari satu sisi bukan sisi yang lain. Maksudnya kita ngerti tentang maknanya tapi kita tidak ngerti tentang hakikat dan kaifiahnya. Begitu. Allah SWT punya mata. Ya, kita yakini. Allah SWT lahu ain. Ya. Pernyataan ini ya, satu sisi kita tahu makna mata itu ini mata ya seperti kita ini mata gitu kan maknanya. Tapi apakah mata Allah seperti mata manusia? Ini yang tidak ada keterangannya. Maka bagaimana kita serahkan kepada Allah SWT? Itu yang maksud Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Inna na'lamu ma akhbarana bihi min wajhin duna wajhin. Kita tahu apa yang Allah SWT beritakan kepada kita terkait dengan sesuatu itu, tapi dari satu sisi, bukan sisi yang lain. Artinya, makna kita paham, tapi kaifiahnya dan hakikatnya kembali lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita kembali kepada Allah, Pak Ustaz? Karena juga nggak ada keterangannya. Demikian ikhwati fillah, azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sampaikan. Ini mungkin bahasanya agak sedikit monoton, sedikit berat. Tapi ini harus saya jelaskan pelan-pelan ya. Harus pelan-pelan karena memang terkait dengan akidah kita. Inti kesimpulannya nggak boleh kita dalam perkara asma dan sifat utamanya tidak boleh kita mengambil dari akal, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum sekalian. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.